Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reo Alfarizi dari jurusan Tadris Matematika kelas 2B. Di sini saya akan membacakan kitab Taklimut Ta'lim per kalimat beserta makna serta penjelasan ilmu nahwunya. Baik, di sini saya akan membacakan dan serta menjelaskan nahwunya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, maksudnya dalam bagian muqaddimah ini, setiap melakukan segala sesuatu harus diawali dengan membaca basmalah. Seperti kita mulai belajar, kemudian kita mulai bepergian, kita melakukan segala sesuatu, pokoknya itu harus diawali dengan membaca basmalah, yaitu dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti pada kitab ini, sebelum memulai diawali dengan mengucapkan basmalah. Alhamdulillahilladzi fadola bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alami. Artinya, segala puji hanya bagi Allah yang telah mengunggulkan manusia dengan ilmu dan juga amal mengungguli di atas semua makhluk. Nah, setelah membaca basmalah, kemudian dilanjutkan dengan membaca kalimat hamdalah, alhamdulillahi, sebagai ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya segala puji hanya bagi Allah. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi ya ulumi wal hikami. Nah, artinya ini sesudah mengungguli di atas semua makhluk dan mengucapkan hamdalah, dilanjutkan yaitu dan rahmat semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin Arab dan juga non Arab, dan kepada keluarga dan kepada para sahabatnya yang menjadi sumber-sumber ilmu dan juga hikmah. Nah, jadi setelah membaca hamdalah ini dilanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak keutamaannya, dan barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW maka akan mendapatkan syafaat. Nah, di sini semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, pemimpin Arab dan non-Arab itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sebagai pemimpin Arab, tapi juga di luar non-Arab. Jadi untuk seluruh kalangan ya. Jadi bukan hanya dikhususkan untuk Arab saja. Wa ba'du, dan setelah itu, falamma ra'aitu kasiron min tulabil ilmi fi zamanina yajiduna illal ilmi wala yasiluna au min manafihi wa samarotihi. Nah, artinya itu di sini, maka tatkala saya melihat banyak di antara para pencari ilmu pada masa kita ini, mereka mendapatkan kepada ilmu, tetapi mereka itu tidak sampai mendapat atau dari manfaat ilmu, tidak sampai dari manfaat ilmu dan buah ilmu. Nah, jadi banyak para pencari ilmu, tetapi para pencari ilmu tersebut itu tidak sampai untuk mendapatkan manfaat dari ilmunya itu. Nah, apa sih? Ya, wahiyal amalu bihi wa nasru, yaitu amal dan menyebarkannya kepada ilmu. Nah, jadi maksudnya banyak orang yang sudah mencari ilmu, tetapi orang itu tuh tidak mendapatkan manfaat-manfaat dari ilmunya itu. Nah, kenapa? Yaitu mereka itu tidak menyebarkan ilmunya. Misalnya orang itu punya ilmu, tapi ilmunya itu tidak disebar pada orang lain, tidak disebarkan untuk amal. Nah, maksudnya untuk amal itu menyebarkan ilmunya untuk kebaikan. Misalnya kita bisa matematika, tapi kita tidak mengajari orang lain. Nah, itu ilmunya itu untuk diri sendiri. Oleh karena itu orang tersebut tuh tidak mendapatkan manfaat dari ilmu karena tidak disebarkan untuk orang lain. Yuhramuna lima annahum atau tariqahu wa taraku saro'itahu. Nah, artinya itu karena mereka terhalang sesuatu, bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan
menumbuhkan pelajar syarat-syarat ilmu. Jadi mereka tuh kayak telah meninggalkan gitu. Wa kulluman tariqodolla wala yanalul maksuda qalla aujala aradtu wa ahbabtu an ubaina lahum tariqata alumi alama ra'aitu fi kutubi wa sami'tu min asatidhi aulil ilmi wal hikami. Nah, wa kullu man ahta'a tariqadolla wala yanalul maksuda qalla aujalla. Nah, maksudnya tuh sedangkan setiap orang yang salah di jalannya maka pasti akan tersesat dan tidak akan sampai kepada tujuan. Nah, orang yang tersesat di jalannya itu udah pasti tidak sampai kepada tujuan baik sedikit maupun banyak. Aratu wa ahbabtu an ubaina lahum tariqat ta'alumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami. Saya ingin dan saya suka untuk menjelaskan kepada mereka tariqat ta'alumi, cara belajar berdasarkan apa yang saya lihat dalam kitab-kitab dan saya dengar dari guru-guru saya yang memiliki ilmu dan juga hikmah. Roja'an du'a liminal rojibina fihi, sambil berharap kepada doa yang baik untuk saya di antara para tetap pencari ilmu. Al-muhlisina bil fauzi wal kholasi fi yaumiddin, yang ikhlas dengan kebahagiaan dan keselamatan pada hari akhir atau sampai hari pembalasan. Nah, kemudian di sini ada penjelasan ilmu nahunya. Nah, yang pertama itu ilmu nahu sendiri pada materi ini tuh perlu kita ketahui dalam bahasa Arab tuh ada yang namanya kalam dan ada yang namanya kalim. Nah, kalam itu merupakan susunan sempurna dari beberapa kalimat. Nah, sedangkan kalim itu susunan yang tidak bisa dipahami atau belum sempurna, belum bisa dipahami. Nah, contoh kalam seperti ini misalnya alhamdulillahi, segala puji hanya bagi Allah. Nah, itu kan mempunyai arti ya. Artinya itu kan segala puji hanya bagi Allah, sudah jelas. Nah, itu maka termasuk kalam. Oke, alhamdu, jika dipisah alif lam ha mim dal akan tidak mempunyai arti, sedangkan digabung menjadi sebuah kata yang memiliki arti. Lillahi lam lam ha, jika dipisah tidak mempunyai arti tapi digabung mempunyai arti. Alladzi fadolla, alif lam za ya, jika ya fa dolal lam itu jika dipisah tidak mempunyai arti tapi digabung mempunyai arti. Allazi ini termasuk dari kalim, yaitu susunan yang tidak bisa dipahami. Jadi misalnya allazi itu kan belum jelas allazi, nah maka ini termasuk kalim. Nah, kemudian susunan yang belum mempunyai arti itu termasuk huruf mabani. Bani adama, ba nun ya, jika dipisah tidak memiliki arti, jika digabung mempunyai arti. Bil ilmi, ba itu termasuk huruf jar, walaupun dipisah tetap mempunyai arti, yaitu dengan. Wal amali, nah waw ini termasuk huruf atop, jika dipisah juga tetap mempunyai arti, waw. Dan ala jamil alami, ala ini termasuk huruf jar, nah jadi tetap mempunyai arti. Wassolatu, waw ini termasuk huruf atop. Ala Muhammadin, jika dipisah tidak memiliki arti tapi jika digabung mempunyai arti. Muhammadin, Muhammad. Sayyidil Arabi, sin ya dal, itu jika dipisah tidak mempunyai arti tapi jika digabung mempunyai arti. Saidi itu masih belum itu ya, jadi termasuk kalim, tapi Saidil Arabi itu sudah menjadi kalam. Wal ajami, dan non Arab, waw alif lam ain jim mim,
Nah, jika dipisah itu tidak mempunyai arti, tetapi huruf waw ini termasuk atop, jadi tetap mempunyai arti. Wa ala alihi, waw ini huruf atop, kemudian ala itu huruf jar. Wa ashabihi, waw ini termasuk huruf atop. Ya nabi ulumi, jika dipisah itu tidak mempunyai arti, tapi jika digabung mempunyai arti. Ya nabi jika dipisah tidak mempunyai arti, digabung mempunyai arti. Yana ini termasuk kalim karena susunan belum mempunyai arti yang bisa dipahami. Tapi ya nabi ulumi itu sudah menjadi kalam. Wal hikami, waw ini termasuk huruf atop. Wa ba'du, waw huruf atop. Kemudian falama ro'aitu, falama. Nah, falama ini termasuk kalim ya, karena belum dipahami. Kemudian kasiron, banyak. Kasin, sa, ya, ro, in, alif ini termasuk kalau dipisah itu tidak mempunyai arti, tapi digabung punya arti, yaitu banyak. Min tola bil ilmi, min itu termasuk kalim. Fi zamanina, fi ini termasuk kalim, fi zamanina termasuk kalam. Yajiduna jika dipisah menjadi huruf mabani, jika digabung mempunyai arti, ya ini yajiduna termasuk kalam. Ila ilmi, ila ini termasuk kalim ya. Kalau jadi belum punya sunan yang dipahami, tapi digabung ilal ilmi menjadi sebuah kata yang punya arti, jadi namanya kalam, kepada ilmu. Wala yasiluna, waw ini huruf atop. Au min mana fiihi, alif waw mim nun fa ain ha. Nah, ini kalau digabung mempunyai arti. Wa samarotihi, waw ini huruf atop. Kemudian wahiyal amalu, waw huruf atop. Bihi itu kepada ilmu, ba dan ha. Ba walaupun dipisah tetap mempunyai arti karena ba ini termasuk huruf jar. Wa nasru, waw ini huruf atop. Alif lam nun sin ro jika dipisah tidak mempunyai arti, tapi jika digabung mempunyai arti. Wa nasru dan menyebarkannya. Yuhromuna, ya ha ro mim waw nun itu jika dipisah tidak mempunyai arti, digabung mempunyai arti. 5 lam mim jika dipisah tidak mempunyai arti, digabung mempunyai arti. Annahum, alif nun ha mim jika dipisah tidak mempunyai arti, digabung mempunyai arti. Ahtau, alif ho to, waw itu waw ain yaitu punya arti, jadi bisa tidak mempunyai arti, digabung punya arti. Toro ikohu, to ro alif ain kof ha. Nah, itu jika dipisah tidak mempunyai arti, digabung punya arti. Wataro hu, waw itu termasuk huruf atop. Kemudian syaro itohu jika dipisah menjadi huruf mabani, digabung punya arti. Wa kulluman, waw itu termasuk huruf atop, artinya dan. Wa kulluman, waw itu sebenarnya kalau sendiri itu tetap punya arti, namanya huruf atop. Ahtoa, alif ho to ain jika dipisah tidak punya arti, digabung punya arti. Atau iko, alif lam to ro ya kof itu jika dipisah dan punya arti, digabung punya arti. Dolla, wala yanalu, waw itu termasuk atau. Al maksuda, alif lam mim ko sod waw da itu jika dipisah menjadi huruf mabani, digabung punya arti. Kola, baik sedikit. Nah, kola ini semisal kola saja itu termasuk kalim karena belum punya makna yang jelas. Nah,
Qala au jala, alif waw jim la tu atau banyak, arab tu alif ro dal ta, saya ingin, wa ahbabtu. Waw ini termasuk huruf jar. An ubaina, alif nun alif ba ya nun, itu untuk menjelaskan. Kemudian jika dipisah punya arti, digabung punya arti. Lahum lam ha mim, jadi pisah menjadi huruf mabani. Torikota alumi jika dipisah juga tidak punya arti ya. Ro tidak punya arti. Alama, ala ini termasuk huruf jar. Ro'a itu jika dipisah menjadi huruf mabani. Fil kutubi, fi ini jika sendiri termasuk kalim karena belum punya terusan. Tapi jika fil kutubi maka disebut sebagai kalam. Wasyami itu waw ini termasuk huruf jar. Min asatidhi, min jika sendiri termasuk kalim, tapi min asatidhi itu termasuk kalam. Ulil ilmi, alif waw lam ya, alif lam ain lam mim, itu jika dipisah dia mempunyai arti, jika mempunyai arti. Waw wal hikami, waw alif lam ha ka mim, itu jika dipisah dia mempunyai arti, jika mempunyai arti. Tapi waw ini termasuk huruf jar, jadi walaupun dipisah tetap bisa mempunyai arti. Rojaan, roja ain, jika dipisah menjadi huruf mabani, digabung punya arti. Addu'a, addu. Nah, addu ini termasuk kalim, tapi addu'a pada doa. Nah, ini jadi kalam. Li yang baik. Saya rohibina, minal rohibina, minna. Nah, minna jika sendiri itu termasuk kalim, tapi minna rohibina termasuk kalim. Fihi di fa ya ha itu termasuk jika dipisah menjadi huruf mabani, digabung punya arti. Al-mukhlisina, alif lam mim ho la sod ya nun, itu jika dipisah dan mempunyai arti, digabung punya arti. Bil fauzi, ba alif lam fa wauzi, jika dipisah tidak mempunyai arti, digabung punya arti. Wal qolasi, waw ini termasuk huruf atop. Fi yaumiddin, fa fi. Nah, jika dipisah itu jadi huruf mabani, digabung punya arti. Tapi jika fi itu termasuk kalim, nah sedangkan fi yaumiddin pada hari kiamat, nah itu menjadi sebuah kalam. Nah, itulah penjelasan tentang arti per kalimat dari kita Ta'lim Muta'alim materi ke-1 pekan 1, dan dilanjutkan dengan penjelasan sedikit tentang ilmu nahunya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.